Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Aldi Teguh dengan 3 digit NPM terakhir saya 156. Dan saya Dava Syamatela dengan digit terakhir 139. Saya Alia Khalifah dengan 3 digit NPM terakhir 004. Saya Amalia Lubna Putri dengan 3 digit NPM terakhir 104. Saya Rasa Sandra Ramadana 054. Saya Nasya Aulia Putri 038. Saya Gertis Ella Ranuro dengan digit NPM terakhir 029. Saya Rizka Octavia 069. Saya Rani Halida 027. Saya Nengkira Asmana dengan 3 digit NPM terakhir 030. Saya Gaya Fadri Silmi 018. Saya Salsa Bilana Fiona Ramadhani dengan 3 digit terakhir NPM itu 053. Saya Chris Hadi Nugroho dengan 3 digit NPM terakhir 09. Saya Fauzan Nugraha dengan nomor NPM 3 digit terakhir 094. Dan itu kan pasti ya mungkin aja di tempat yang lain gitu, di tempat yang kita belum pernah pelajari atau gimana ya. Jadi ya kalau saya sih mana ya, punya pegangan yaitu di mana bumi bijak situ akan dijunjung ya. Jadi untuk budaya di sana yang kita tempati kalian saat itu atau ya segala macam gitu, kita harus patuhi ya. Jangan semena-mena, jangan ya jangan justru bikin masalah di sana gitu. Kan harus membantu sebagai kakak mahasiswa seperti itu. Ya, itu dari saya sih. Betul sih, dari saya, menurut saya pendapat Dava ini ada betulnya. Di mana bumi bijak di situ lagi dijunjung. Kita kan untuk konsep KKN sendiri itu di tanah orang lain bisa disebut kayak gitu ya. Ya. Nah, dengan budaya yang mungkin berbeda dengan kita di lingkungan kita. Nah, jadi saya setuju dengan Dava. Kita harus menghargai budaya yang ada di situ, seperti itu. Cuma menurut saya yang saya ketahui banyak kejadian yang bertolak belakang dengan pendapat Dava tersebut. Tapi menurut aku mah kayak itu mah tergantung kesadaran orang-orang nggak sih? Soalnya kan mungkin perubahan zaman ya. Jadi orang-orang tuh kayak sekarang seenaknya gitu loh. Nggak jarang sih, maksudnya lebih ke banyak banget oknum-oknum yang menyalahgunakan KKN itu sendiri sih. Kalau menurut kalian gimana? Oke, menurut aku sih sebenarnya iya, benar kata Gertis, banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan KKN. Karena apa? Ini pengalaman pribadi aku ya, waktu aku di suatu tempat, bukan di daerah aku. Terus kebetulan itu ada yang KKN dan si mahasiswanya itu lagi main lah biasa, mereka beberapa orang, dan menceritakan lah ke kayak kesalahan mereka di tempat KKN tersebut. Sampai katanya warga-warganya itu, masyarakatnya di sana itu sampai istilahnya nggak suka lah sama mahasiswa-mahasiswa yang KKN di sana itu. Akhirnya masyarakat awalnya kayak kayak memaafkan, kayak gitulah, memaafkan. Dimaafkan gitu asal jangan mengulanginya lagi. Dan hampir aja itu fatal lah istilahnya. Aku nggak bisa sebutin karena aku juga nggak tahu ya, soalnya aku dengar dari orang yang cerita ke aku. Nah terus juga kayak di sosial media itu kan banyak ya yang KKN, oknum-oknum KKN yang menggunakan gitu. Dan menurut aku sih emang benar kata Dava juga, kita harus jaga adat istiadat di daerahnya itu. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa, kita datang ke tanah orang, jangan sampai kita dibenci sama masyarakat di sana.
Dan juga kita udah dikasih tempat, harusnya kita memanfaatkan tempat itu. Ya, jadi KKN itu kita kan termasuk dari tugas kuliah gitu kan. KKN itu kan untuk memberdayakan masyarakat yang di desa yang sudah kita percaya, yang sudah dipercayakan oleh kampus ke kita untuk kita memberdayakan desa itu tersebut, daerah tersebut. Ya, memang seharusnya kita sebagai orang yang sudah dipercayakan harusnya melakukan apa yang ditugaskan, dan ya nggak usah lah ke yang macam-macam kayak gitu, pikiran-pikiran yang kayak gitu. Kita kan udah mahasiswa ya, harusnya bisa sih mengesampingkan hal-hal atau kesenangan yang atau godaan-godaan yang tadi kita lakuin di situ. Gitu sih. Gimana pendapat yang lain? Tapi di samping isu negatif yang kita bahas tadi, ada nggak sih dari teman-teman yang tahu bahwa KKN itu ternyata banyak manfaatnya? Iya. Iya, Gimana Pak? Ya, KKN itu sebagai jembatan aspirasi masyarakat, memberikan suara kepada mahasiswa untuk mengembangkan desa. Mungkin sebagai pendukung untuk masyarakat supaya lebih maju. Dan mungkin ada beberapa dampak negatif yang kita bisa lakukan. Pasti ada dampak positif juga dan beberapa kali itu. Tapi itu balik lagi tergantung mahasiswa dan bisa. Ya mungkin ada yang bisa jawab ya, gimana sih caranya melakukan KKN dengan baik dan benar. Kalau yang baik pasti semua orang juga tahu, tapi nggak semua orang bisa melakukan hal yang benar. Tapi menurut saya ya, karena kan kita tuh mahasiswa, seharusnya kita sendiri dalam diri kita tuh ditanamkan kita harus memberi contoh teladan. Ketika kita duduk di masyarakat juga kita harusnya memberi contoh kan. Jika kita tahu itu kita mahasiswa, jadi kayaknya untuk menjadi yang baik itu emang susah gitu kan. Kita mahasiswa dididik juga di kampus gitu kan. Harusnya kita harus berusaha lagi lah menjadi lebih baik, menjadi teladan dan tidak mengecewakan alma mater khususnya. Ya teman-teman, aku mau menambah lagi nih soal sisi positif KKN ya. Aku pernah baca ya, mungkin teman-teman semua juga pernah baca. Ada sekelompok KKN yang mereka tuh pulangnya tuh dianterin sama satu desa. Iya. Tahu kalian? Iya. Kenapa mereka bisa gitu? Karena mereka tuh bisa dibilang berhasil lah dalam menjalankan tugasnya gitu. Nah itu sisi positifnya. Salah satunya mereka tuh bisa memajukan kembali posyandu. Ya kan dulunya di sana tuh kan pelosok ya, nggak ada posyandu, jauh dari klinik kayak gitu, nggak ada bidan juga. Nah dengan adanya KKN mereka juga bisa mengembalikan memberikan fasilitas yang seharusnya masyarakat itu yang mendapatkan gitu. Ya. Saya juga yakin kok pasti banyak manfaat sisi baik dari KKN itu sendiri. Tapi emang rata-rata orang-orang itu lebih suka mengkritik yang negatifnya. Jadi yang high-tech itu yang negatif lah, yang negatif lah. Yang keamanannya itu yang negatif. Iya, selain itu pasti banyak kok yang positifnya juga. Tapi gimana kalau misalkan ya kita tuh KKN tapi ditempatkan di tempat yang nggak layak, gimana menurut kalian? Ya, itu Nggak layak dari misalkan ada tempat tinggalnya, tempat hunian buat mahasiswanya, terus ya misalnya dari itu dulu deh, gimana menurut kalian? Ya justru sih kita harus membiasakan diri ya, gimana sih rasanya dari pondok ke sana, dan justru kita harus ngembangin bagaimana caranya biar bisa nyaman di sana. Itu tugasnya. kita harus beradaptasi. Terus aku mau nambahin salah satu positifnya itu KKN, karena aku juga ngalamin sendiri waktu aku kecil. Ada dari satu universitas yang datang ke desa aku, dan mereka itu benar-benar membantu. Kayak mereka
gimana ya, ngajar anak-anak kecil les lah bahasa Inggris kayak gitu, dan benar-benar membantu. Soalnya aku lihat anak-anak seumuran aku waktu itu kayak aktif banget dan antusias dengan pelajaran yang mereka ajar. Itu salah satu dampak positif. Mungkin ada yang lain? Istilah mahasiswa itu agent of change. Menurut kalian tuh kayak gimana sih agent of change sebagai mahasiswa itu? Kalau menurut aku sih kayak tadi yang aku ceritain ya, dia tuh jadi bisa mengubah tatanan sosial di masyarakat. Kayak tadi, kayak yang program yang tadinya nggak ada, mereka bisa adain, mereka bisa bantu. Terus ya begitu, jadi mereka bisa menguntungkan masyarakat yang ada di sana. Mereka juga bisa mendapat pelajaran dari apa yang mereka lakuin di sana gitu. Gimana? Iya, sama yang tadi dia katakan. Terus aku mau nanya nih, gimana caranya isu-isu yang keluar tuh harusnya tuh yang positifnya gitu daripada negatifnya. Gimana caranya buat perspektif orang-orang tuh bukan hanya membaca tentang negatifnya dari KKN tersebut. Gimana tuh menurut kalian? Susah ya kalau menurut aku, soalnya emang kayaknya orang Indonesia tuh rata-rata lebih melihat ke yang buruk gitu ya, ke yang negatif itu kebanyakan kalau di sekarang gitu ya, Karena itu di media sosial juga. iya. Terlebih lagi kita tuh tidak bisa merubah dunia. Mindset ya. Bisa. Karena semuanya juga dimulai dari kesadaran diri sendiri. Kalau misalnya kesadarannya kurang ya gimana? Bisa. Tapi bisa dimulai juga dengan kan kita mahasiswa ya, terus kita mau mengembangkan itu, kita bisa dengan cara mengupload yang baik-baik lah tentang KKN, hasil dari KKN yang baik-baik kita upload, kita share ke teman-teman kita supaya kita tuh bisa ngasih tahu ini loh KKN itu nggak negatif mulu gitu, ini ada hasilnya kayak gitu. Saya juga Kalau menurut aku tentang kenapa gitu kan yang sering yang orang-orang itu negatifnya gitu. Ya mungkin karena yang moral force itu, karena mungkin di masyarakat itu mahasiswa yang baik itu udah biasa, misalkan kayak udah ya mahasiswa yang harusnya gitu. Jadi kalau misalnya sekalinya buruk tuh kok gitu gitu masih menarik gitu ya. Jadi kalau pas kelihatan bagus tuh ya emang harusnya gitu gitu. Iya mungkin gitu. Tapi gini guys, kan kita tuh datang ke KKN ke daerahnya itu kan kita belum tahu nih apa aja kekurangan di daerahnya tersebut. Nah, gimana sih kalian cara mau memajukan daerahnya tersebut? Jadi meninjau dari apa dulu, bagaimana cara meninjaunya itu? Tapi sebelum KKN kita dikasih ini nggak sih? Dikasih gambaran dulu nggak sih tentang daerah itu? Kayaknya Dikasih informasi Kan ada daerahnya. ya pasti ada. jadi kita bisa persiapan kan harusnya. Iya, tetapi kan pas kita turun ke lapangan kan Suka beda ya? Iya, suka beda. Iya sih. Kayaknya kita bisa mulai bertindak itu setelah kita terjun ya, setelah kita mungkin kita jalan dulu, ngikutin dulu berapa hari, baru kalau kita udah ngerti situasi di sana kita bisa menerapkan apa yang kita abang terapkan di sana. Intinya beradaptasi dulu. Iya, beradaptasi dulu. Aku mau tanya, kan ini perihal KKN, kita juga kedepannya akan melakukan KKN. Nah, aku mau tanya kalian akan melakukan apa aja nih? Mungkin kalian punya ide kreatif apa gitu yang mau dilakukan saat KKN, misalnya mau memajukan apa atau mau apa gitu. Tapi gini soalnya kan kita tuh kan dibagi per kelompok ya KKN itu. Pasti di setiap kelompok itu udah merencanakan nih tugasnya, iya, udah merencanakan apa sih gitu. Kayak misalnya kita kan dari bahasa Inggris, kita bisa jadi mengajarkan anak-anak bahasa Inggris gitu. Iya, terus ada kegiatan gitu yang juga bisa bagi-bagi Tugas semua Iya. kan. Nggak tahu deh guys, selain itu pasti itu udah menurut aku itu udah hal biasa sih, kayak anak-anak yang suka datang ke posko les gitu. Maksudnya tuh gini, kayak apa ya? Lebih selain dari les itu loh, kita dari itu dari bahasa Inggris ya membuat apa nih kira-kira? Kayak kenalan gitu. Iya, buat mereka tuh
Anak sana tuh harus terkesan biar tetap berguna juga untuk kedepannya. Dari aku pribadi sih ya berhubung dengan peran mahasiswa itu moral force. Nah, di balik dari semua program yang sudah direncanakan dari luar kampus, saya pribadi ini ya, terutama kalau tempat KKN-nya itu mayoritas Islam, saya ingin tempat ibadah di sana itu ramainya meningkat. Dan setelah pergian kita pun, saya ingin di sana itu tetap ramai dan meningkat. Jadi tingkat kereligiusan di desa tersebut terutama terjaga. Karena apa? Karena menurut saya, balik lagi kita nih bicara tentang Indonesia itu kok gini moralnya kayak jadi jelek segala rupa. Kita itu terlalu fokus pada step yang jauh, namun kita terlalu sering mengabaikan step-step yang kecil. Maka saya pribadi ingin mulai dengan step kecil, yaitu ketika saya KKN nanti, saya ingin melakukan perubahan di desa aja dulu, yang dulu ke negara. Kalau fondasi-fondasinya kuat, ya mungkin insya Allah Indonesia bisa seperti yang kita harapkan. Izin menambahkan ya. Biasanya sebelum mulai KKN kan kita bikin kerja kan, apa yang mau kita lakukan. Menurut aku lebih efektif kalau dibagi per usia, untuk anak-anak TK, untuk anak-anak SD, untuk remaja, untuk ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Mungkin itu bakal lebih efektif mungkin karena semuanya bakal terjangkau. Kadang tuh KKN kita cuma mau fokuskan ke anak-anaknya, ya kan, kalau udah lesin kita ini gitu. Kadang lebih fokus ke ibu-ibunya, yaitu kayak posyandu atau apa gitu. Jadi kayak mungkin lebih efektif kalau dibagi-bagi. Jadi ada program kerja untuk balita, anak kecil, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, itu lansia. Mungkin lebih efektif kayak gitu. Ada lagi? Mungkin ada yang mau ambil kesimpulan karena ini waktunya juga. Ya. Aku mau bikin kesimpulan ya teman-teman dari pembahasan kita tadi. Jadi intinya tuh kita tuh harus dalam KKN. Kita tuh bukan hanya untuk apa ya, jalan-jalan atau apapun itu ya. Kita harus terfokus pada proyek kita ya, biar bisa mewujudkan apa tugas kita. Terus juga kan intinya KKN itu nggak hanya sisi positif negatif aja ya, karena kita lebih banyak mendengar atau membaca atau apapun itu tentang sisi negatif dari KKN. Mungkin dari saya, ketika kita KKN nanti, kita harus meningkatkan kesadaran diri kita agar bisa dicontoh oleh masyarakat di sana dengan bertingkah laku. Kan peran mahasiswa itu ada 5 ya. Nah dari KKN itu semuanya itu bisa diaplikasikan dalam KKN. Yang pertama ada agent of change. Kita bisa merubah apa aja nih yang harus diperbaiki dalam di desa tersebut. Yang kedua itu moral force. Kita harus menjadikan diri kita itu sebagai teladan lah, sebagai seorang mahasiswa yang baik. Terus yang ketiga itu iron of ya, itu kita sebagai itu masih nyambung sih ya, intinya si peran yang 5 itu kita harus lakukan pada saat KKN tersebut di desa tersebut. Ya, semoga pada nanti kita KKN, semoga kita bisa memajukan di daerah masing-masing nanti ya. Dan semoga kita semua itu termasuk KKN yang berhasil nanti ya, bukan peran yang negatif. Baik, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum